Alaikum bil iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bil iman. Pertama kali engkau harus beriman. Summa bil iqan. Kemudian yang kedua yakin. Summal fana. Kemudian fana. Iman dulu, kemudian yakin, setelah itu fana. Wal wujudu billahi. Kehadiranmu di dunia ini adalah atas kehendak Allah. La bika, bukan atas kehendakmu. Wala bi ghairika, dan selain kamu. Ma'a hifdzil hududi, juga menjaga batas-batas teritorial, batas-batas teritorial, al-hudud, batas-batas wilayah. Ma'a irda'ir Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, disertai dengan menyenangkan Kanjeng Nabi. Bagaimana membuat Kanjeng Nabi supaya senang? Ma'aridal matluwil masmu', dan juga senang apa yang bacaan yang terdengar. Al-maqru, yang dibaca bersuara. La karamata liman yaqulu ghairu hadza. Tidak ada karamah bagi orang yang tidak mengatakan seperti ini. Hadzal ladzi fil masahifi wal alwah. Inilah yang terdapat di dalam mushaf-mushaf dan alwah, lauh-lauh, lembaran-lembaran kalamullah azza wa jalla, tarfun biyadihi wa tarfun biaidina. Kalam Allah itu di hujung sananya itu di tangan Allah, dan di penghujung sininya di tangan kita sebagai penghubung. Alaika billahi azza wa jalla. Kamu harus berbuat apapun ya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wal inqita ilaihi, dan segalanya pun hanya untuk Allah saja. Wa ta'alluqu bihi, dan hanya bergantung kepada Allah saja. Fa innahu yukaffika mu'natad dunya wal akhirah, karena dialah yang akan memberikan kecukupan kepadamu mengenai bekal untuk hidup di dunia dan di akhirat.
wa yahfaduka fil hayati wal mamat, dan dia akan memeliharamu dalam kehidupan di dunia ini dan setelah kematian. Wa yadubbu anka fi jami'il ahwal, dan akan menyelesaikan segala persoalanmu dalam segala kondisi apapun. Alaika bihadzal mawad, bihadza as-sawad alal bayda, engkau harus berpegang pada hitam daripada putih. Artinya dalam kehidupan beragama, berkeyakinan itu harus ada kejelasan hitam dan putihnya. Jangan ada abu-abu. Kalau yakin bilang yakin, kalau tidak ya tidak. Nggak ada setengah yakin. Ikhdimhu hatta yukhdimaka, mengabdilah kepadanya sampai dia mengabdi kepadamu, artinya sampai dia membantu kamu ya. Kita terjemahkan dengan maksudnya saja. Mengabdilah kepadanya, nanti dia akan sayang kepadamu. Jangan Allah mengabdi kepada kita ya. Membujanglah kepada Allah, nanti Allah akan sayang kepada kamu. Ya'khudu biyadi qalbika, dia akan mengambil tangan hatimu, artinya dia akan mengendalikan hatimu, akan membimbing hatimu. Wa yuqifuhu baina yaday rabbih azza wa jalla, dan menghentikannya di hadapan Tuhan, akan bersimpuh di hadapan Tuhanmu, al-amala bihi birihi janahai qalbika, yang akan beramal dengan sayap, dengan bulu apa sih? Bulu lar apa bulu, dengan bulu kedua sayap hatimu. Oke. Dengan bulu kedua sayap hatimu. Ini diibaratkan bahwa hatimu seperti seekor burung yang bisa terbang dengan sayapnya. Artinya
kamu akan diberikan kelincahan ya dalam beribadah. Fayatiru bihima ila rabbih azza wa jalla, dan akhirnya bisa terbang menuju Tuhannya. Artinya akan cepat seperti burung terbang. Zaman dulu belum ada pesawat, jadi yang paling cepat ya burung. Kalau sekarang menggunakan pesawat Mirage atau pesawat Challenger. Ya man qad labisa as-sufa, wahai orang yang telah memakai baju suf. Suf itu wool. Albisi sufa lisirrika, berpakaianlah dengan wool untuk menutupi rahasiamu, menutupi sirmu. Tsumma liqalbika, kemudian menutupi hatimu. Tsumma li nafsika, untuk nafsumu. Tsumma li badanika, juga untuk badanmu. Artinya pelajaran-pelajaran tasawuf yang kita peroleh ini adalah untuk menutupi sirmu, hatimu, nafsumu, dan badanmu. Artinya dipakai untuk mengendalikan semua itu, hatimu, sirmu, nafsumu, badanmu, perasaanmu, angan-anganmu, semuanya terkendali. Pakai tasawuf gitu maksudnya. Pikiran yang menggunakan pikiran tasawuf ialah selalu mikir yang benar-benar saja. Mata yang memakai tasawuf yang dilihat yang benar-benar saja. Mulut yang menggunakan tasawuf berkatanya yang benar-benar saja, dan seterusnya. Sebenarnya setiap hari kita berwudu minimal 5 kali, ya kan gitu. Padahal tangan kita cuci setiap hari, tapi kenapa masih melakukan maksiat saja? Kenapa kepala kita basuh setiap hari, tapi mikirnya yang nggak benar saja? Dan kaki kita cuci setiap hari, tapi tetap melangkah di jalan yang nggak benar juga. Ya karena wudhu kita sekedar wudhu, ketika cuci muka menghitung 1, 2, 3. Cuci tangan menghitung 1, 2, 3 sebelah kanan, terus 1, 2, 3 sebelah kiri. Ya kan gitu, betul nggak? Sekarang supaya anggota badan kita ini tunduk kepada perintah komandan, maka setiap wudhu cobalah perintahkan anggota badanmu sambil berwudhu. Ketika berkumur-kumur, katakanlah, wahai mulutku, berkatalah yang benar selalu. 1, bareng lagi, kumur lagi, wahai mulutku, berkatalah yang benar, wahai mulutku. Lagi, ya kan? Kesuwen. Ketika
Ya daripada ngitung 1, 2, 3. Sambil membasuh muka kita katakan, wahai wajahku menghadaplah kepada Allah. Dan ketika kita mencuci tangan, katakanlah, wahai tanganmu laksanakan segala perintah Allah. Dan ketika kita membasuh kepala, katakan, wahai kepalaku pikirkanlah kebesaran Allah. Dan ketika kita membasuh telinga, katakanlah, wahai telingaku dengarkan firman Allah. Dan ketika kita mencuci kaki, katakanlah, wahai kakiku melangkahlah di jalan Allah. Masa setiap hari dikasih komando sehari 5 kali, masa nggak nurut-nurut? Sebabnya nggak nurut karena tidak pernah dikomandoi. Komandonya dengan hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Iya enggak? Aku juga tahu kok. Udah, doanya pakai bahasa Indonesia aja, nggak usah pakai bahasa Arab lagi lah. Paham kan? Ketika mengusap kepala, apa bilangnya? Wahai kepalaku, berfikirlah kebesaran Allah. Ketika berkumur-kumur, ya benar. Ketika basuh kaki, begitu aja. Karena ini doanya pakai bahasa Indonesia, kamu nggak usah ngapalin lagi. Dan itu doa yang kamu mengerti kan? Itu. Lanjut, bidayatuz zuhdi min hunaka takunu la minadh zahiri ilal batini. Bidayatuz zuhdi, langkah awal dari kezuhudan min hunaka, dari situ, takunu la minal zahiri ilal batin, tidak dari zahir kepada batin. Idza safa sirru ta'adda safa'u ilal qalbi wan nafsi wal jawarihi. Ketika kejernihan, kebeningan sir itu palung hati. Ketika palung hatimu bening, ta'adda safa ilal qalbi, beningnya sir itu akan akan beranjak kepada beningnya hati. Wan nafas, dan jiwa, wal jawarih, dan raga anggota badan, wal ma'kulat, dan makanan-makanan yang kamu santap, wal malbus, dan pakaian-pakaian yang kamu kenakan, wa ta'adda ila jami'i ahwalika, dan akan terus menular kepada seluruh situasi dan kondisimu. Ya. Awalnya kejernihan sir dulu, terus akan berkembang. Dan saling mempengaruhi antara perasaan, hati, pikiran, angan-angan, imajinasi, hayalan, dan sebagainya. Itu semuanya terkonek sesungguhnya. Kalau salah satunya kena virus, itu bisa menular ke organ yang lainnya. Berawalnya dari mana? Dari pikiran dulu.
Pikiran itu menjelma menjadi ucapan, betul? Dan ucapan menjelma menjadi perbuatan. Ketika perbuatan kamu lakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan, dan seterusnya. Jadi makanya dari langkah awal dulu kita benahi. Memperbaikinya sama seperti kita memperbaiki kendaraan mobil yang mogok di tengah jalan. Jangan diacak, dibuka semuanya, karburatornya, mesinnya, klepnya, ngapain? Coba ditelusuri secara kronologis. Pertama dari bensin dulu, ditelusuri coba rotaknya jalan enggak. Coba dinyalakan, punya ketek enggak rotak itu yang memompa menarik bensin. Kalau itu ngejalan ya sudah, cepat ganti rotak yang baru. Tapi rotak kadang-kadang mati karena macet, karena banyak kotoran-kotoran. Kadang-kadang kita nggak usah lagi asas diketok tok aja gitu, sing kotorannya lepas dia jalan lagi kok. Itu udah rotak ini, coba di karburatornya, ya kan, di filternya, ternyata filternya sudah mampet. Filternya lancar, coba di karburatornya, betul. Kemudian elektriknya dari kuilnya dulu kita buka, kita nyalakan, ada setrumnya enggak. Lalu ke businya dulu. Begitu satu persatu, jangan diacak dibongkar semua. Jadi organ tubuh kamu juga sama, itu mesin semuanya itu. Cara kerjanya ya sama. Jadi kalau kamu tidak ngerti cara kerja satu mesin, jangan coba-coba buka-buka dong. Dan kamu itu ngerasa pinter semua. Apalagi datangnya ke bengkel penipu. Dikerjain, ganti ini, ganti rotak. Ternyata rotak lama juga. Ganti kelakar, ternyata kelakar lama juga, yang barunya disimpan sama dia. Sering terjadi enggak? Bengkel penipu tuh kalau yang rusak rohani kamu salah datangnya ke dukun palsu. Paham? Akhirnya malah kamu disesatkan sama sekali. Ya, akhirnya diajak nyembelih ayam cemani segala macam. Minta menyanjin lagi, aduh 40 juta lagi harganya. Padahal mah di Panjunan tuh harganya 50.000 padahal mah. Itu kira-kira maksudnya bahwa organ tubuh kita ini komponennya semuanya saling terkait dan saling mempengaruhi. Salah satu organ kita kena virus, ya semuanya akan menjalar ke mana-mana. Wis paham? Nah. Awaluma yu'ammaru dakhilad dar. Itu merupakan persoalan yang pertama kali dimakmurkan, dibangun di dalam rumah. Wa idza kamulat imaratuha,
kalau sudah selesai bangunannya, ukhruj ila imaratil bab, keluarlah dari bangunan pintu. Lakana zahirun bila batinin, tidak ada sesuatu yang zahir tanpa batin. Ada zahir ya ada batin. Lakanal khalqu bila khaliqin, tidak mungkin ada makhluk kecuali ada tanpa khaliq. Lakana babun bila dar, tidak mungkin ada pintu kalau tidak ada satu pintu kalau rumahnya tidak ada. Kalau rumahnya nggak ada, pintunya ada nggak? Jadi kapan ada pintu? Ya udah di rumah. Lakana quflun ala kharbatin, dan tidak akan ada kunci di atas kehampaan, di atas kelapukan. Apa yang dikunci? Kalau pintunya nggak ada, apa yang mau dikunci? Kalau rumahnya nggak ada, bagaimana ada pintunya? Begitu kira-kira. Ya dunia bila akhirah, wahai dunia tanpa akhirat. Mana mungkin ada dunia tanpa akhirat? Ya khalqan bila khaliqin, wahai makhluk yang tanpa pencipta, mana mungkin? Jami'u ma alatta fihi la yanfa'uka yaumal qiyamah. Apapun yang kamu lakukan tidak akan ada manfaatnya di hari kiamat. Bal yadurruka, bahkan akan merugikan kamu sendiri. Hadzal mata alladzi ma'aka, kesenangan-kesenangan yang ada pada dirimu la yubta'u minka, tidak akan bisa dijual dari kamu. Artinya tidak bakal laku semuanya itu. Punaka matauka arya wan nifaq, kesenangan-kesenangan di sana yang kau miliki adalah berupa ria, berupa carmuk. Apa carmuk tuh? Wan nifaq, dan hipokrisi. Wal ma'asi, dan dosa-dosa. Wahya syai'un la yunfaqu fi suqil akhirah, itu semuanya adalah hal-hal yang tidak bisa dibelanjakan di hari akhirat. Tidak laku itu tuh, enggak. Mata uang yang kamu bawa-bawa sampai ke akhirat, mata uang kepalsuan, mata uang hasil penggandaan, mata uang yang tidak punya nomor seri, nggak payu di sana tuh. Nah kalau uang nggak ada nomor serinya laku nggak? Enggak dong. Kalau uangnya itu gambarnya luntur, laku nggak? Enggak juga. Iya, itu carmuk. Itu. Ya kamu selama ini merasa senang sih. Macam itu. Ayo.
sahihil Islam, luruskan Islammu, benahin, didandani, diperbaiki Islammu itu. Sematanawal, lalu dipakai, bukan untuk tontonan, bukan untuk perhiasan, tapi dipakai, dimanfaatkan. Al-Islamu mushtaqun minal istislam. Kata-kata Islam itu secara morfologis adalah peralihan bentuk dari istislam, artinya pasrah, berserah diri atau menyerah. Jadi Islam itu adalah menyerahkan dirimu kepada Allah, pasrah kepada Allah, silakan. Wa in taslam amrallahi azza wa jalla ilallah, kalau urusan Allah itu kamu pasrahkan kepada Allah, taslam nafsuka ilaihi, maka jiwamu juga akan selamat sampai kepada Allah. Wa ta'tamidu alaihi, dan kamu mengandalkan Allah, bergantung kepada Allah. Wa tansa haulaka wa quwwataka, dan engkau melupakan kemampuanmu dan kekuatanmu. Lupa bahwa kamu punya kemampuan, punya kekuatan. Wa ma fi yadaika minad dunya, dan apa yang ada di genggamanmu, di tanganmu berupa dunia, tunfiquhu fi ta'atihi, kau nafkahkan, kau gunakan untuk mentaati Allah, bukan untuk memanjakan nafsumu, bukan untuk menuruti nafsumu, dipakai untuk menjalani perintah Allah.